Halo, selamat datang di channel Aulia CM Education. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi kelas 11 yaitu kesetimbangan kimia. Nah, mendengar kata kesetimbangan, apa sih arti dari kesetimbangan kimia? Nah, mungkin apakah ada yang tahu? Ya, benar ya. Jadi kesetimbangan bisa diartikan setara, seimbang, sama gitu ya. Nah, di sini karena kita membahasnya dalam konsep kimia yaitu kesetimbangan kimia, berarti dia suatu persamaan reaksi kimia yang seimbang gitu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas ada 2 poin, adalah reaksi kesetimbangan meliputi dari definisi dan juga penjelasan mengenai arti dari reaksi kesetimbangan, dan yang kedua adalah tetapan kesetimbangan atau harga Kc. Oke, nah reaksi kesetimbangan sendiri atau disebut dengan reaksi reversible. Nah, reaksi reversible ini artinya adalah reaksi yang bisa balik. Nah, bolak-balik. Di sini ditandakan dengan tanda panah yang ke kanan dan ke kiri. Seperti ini. Misal AB, A plus B ya, setimbang menjadi C plus D. Jadi tanda ini adalah tanda bolak-balik. Jadi biasanya kalau kita hanya panah satu arah berarti dia menjadi suatu produk aja ya. Tetapi di sini bisa dikatakan A plus B menjadi C plus D. Dia terdapat dalam kondisi setimbang bisa terjadi C plus D seimbang menjadi A plus B. Nah, suatu reaksi dikatakan setimbang di sini apabila laju reaksi yang ke kanan atau V1 ya sama dengan laju reaksi yang ke kiri atau V2. Nah, jadi di sini laju untuk reaksi membentuk C plus D ya sama dengan laju untuk membentuk A plus B. Nah, dari keadaan inilah disebut dengan keadaan setimbang. Oke. Nah, kemudian berdasarkan fasa ya, reaksi kesetimbangan dibagi menjadi 2, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen artinya fasa dalam reaksi itu sama. Misal contohnya H2 yang berfasa gas ya bereaksi dengan N2 yang berfasa gas membentuk NH3 yang juga fasanya gas. Nah, inilah reaksi kesetimbangan homogen karena fasanya di sini gas semua. Sedangkan untuk kesetimbangan heterogen ya memiliki fasa yang berbeda. Berarti contohnya FeOH3 kali yang fasanya solid ya menjadi Fe3 plus aqueous dan 3OH minus aqueous. Jadi di sini dalam suatu reaksi fasanya berbeda. Ada yang solid dan ada yang aqueous. Nah, sebagai informasi ya, fasa itu meliputi ada 4 ya. Ada gas yaitu disimbolkan dengan G, kemudian padat disimbolkan dengan S atau solid, kemudian liquid disimbolkan dengan L, dan larutan yang disimbolkan dengan aqueous. Nah, selanjutnya apa sih tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi? Jadi, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi menunjukkan perbandingan komposisi hasil reaksi dan pereaksi pada keadaan setimbang dan suhu tertentu. Contoh, AA plus BB menjadi CC plus DD. Nah, di sini A, B, C, D yang kecil ya, huruf kecil itu adalah koefisiennya. Nah,
Harga kesetimbangan tadi definisinya adalah perbandingan dari komposisi hasil reaksi. Hasil reaksi berarti yang sebelah kanan atau produk. Berarti hasil kali dari produk dibagi dengan hasil kali dari reaktan. Untuk produknya di sini adalah konsentrasi C ya, dipangkatkan koefisien yaitu pangkat C dan dikali D pangkat D, dibagi konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B. Nah, nilai dari A, B, C, D yang huruf kecil ini adalah koefisiennya. Next. Nah, mungkin ini adalah beberapa catatan ya dalam menentukan atau menulis suatu harga tetapan kesetimbangan. Yang mana catatan yang pertama yang dimasukkan dalam rumus kesetimbangan itu adalah hanya konsentrasi zat-zat yang memiliki fasa aqueous dan gas. Jadi hanya satu zat yang memiliki fasa aqueous dan gas yang dimasukkan dalam suatu harga K. Jadi misalnya di sini ada contohnya ya, tulis harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi FeOH 2 kali solid menjadi Fe2 plus OH minus yang fasanya aqueous. Berarti harga K ya itu sama dengan konsentrasi dari Fe. Nah, Fe dia pangkat 1 ya, karena koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi dari OH ya, pangkat 2 karena koefisiennya 2. Nah, dibagi 1. Kenapa dibagi 1? Karena di sini solid, dia tidak dituliskan dalam suatu harga K. Seperti itu. Nah, kemudian catatan yang kedua, apabila suatu produk yang terbentuk dalam suatu reaksi itu lebih banyak daripada reaktan, maka nilai harga K yaitu lebih dari 1. Jadi posisi kesetimbangannya ada di sini. Jadi harga K lebih dari 1 jika produknya yang dihasilkan itu lebih banyak dari reaktan. Dan kebalikannya, apabila suatu produk yang dihasilkan itu lebih sedikit dari reaktan, maka nilai K-nya kurang dari 1. Nah, untuk catatan yang keempat ya, jadi di sini harga K hanya dipengaruhi oleh suhu. Jadi, jika suhu itu berubah, maka harga K juga ikut berubah. Nah, ini adalah catatan yang kelima yang perlu di-highlight dalam penulisan harga K. Apabila reaksi itu dibalik, maka nilai harga K menjadi 1/K awal. Jadi misal A plus B menjadi C itu memiliki harga K sama dengan 5, maka untuk harga K dari reaksi C menjadi A plus B yang dibalik itu harga K-nya adalah 1/5. Kemudian yang kedua, untuk reaksi yang dikalikan X kali atau N kali ya, maka harga K-nya adalah dipangkatkan. Jadi misal ada suatu reaksi kimia, dia dikali 2, maka harga K-nya itu adalah dipangkatkan 2, seperti itu. Dan yang terakhir, apabila suatu reaksi itu dibagi sebesar X dari reaksi, maka harga K-nya diakar dari X. Jadi misalnya semuanya dibagi 2, maka harga K-nya menjadi akar pangkat 2 dari K awal. Nah, untuk memahami apa yang saya sampaikan, kita coba latihan kuis berikut ini ya. Nah, soal nomor 1. Di antara persamaan reaksi berikut yang merupakan reaksi bolak-balik atau reaksi yang terjadi dua arah, yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, jawaban yang benar adalah A. Kenapa? Karena di sini ada tanda bolak-balik, yaitu panah ke kanan dan ke kiri. Jadi kita cek aja mana sih yang panahnya bolak-balik gitu. Next, untuk yang kedua,
Reaksi heterogen ditunjukkan oleh reaksi nomor, nah heterogen berarti fasanya yang berbeda. Di sini untuk yang nomor satu ya, fasanya ada solid dan ada gas, kan jelas nih sudah berbeda, berarti nomor satu adalah reaksi heterogen. Untuk yang kedua semuanya berfasa gas, berarti dia adalah homogen. Kemudian untuk yang nomor tiga, fasanya di sini juga campur ya, ada yang solid, ada yang liquid, dan ada yang gas. Berarti dia juga termasuk reaksi yang heterogen. Dan yang nomor 4 semua berfasa gas, berarti dia reaksi yang homogen. Berarti jawabannya di sini jelas, yaitu 1 dan 3. Oke, untuk nomor 3, suatu reaksi kimia dikatakan mencapai kesetimbangan apabila jawabannya adalah A. Laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kecepatan reaksi untuk membentuk produk atau untuk membentuk reaktan itu sama, sehingga dia memiliki bisa dikatakan mencapai suatu kesetimbangan. Soal nomor 4. Nah, bagaimana persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut? Nah, ini ada revisi ya, bahwa untuk option D ini pangkat 3-nya itu adalah pangkat 2 dan E juga pangkat 2. Nah, yang CO pangkat 2. Oke, jawaban di sini adalah untuk harga K kan perbandingan dari produk dibagi dengan reaktan dipangkatkan koefisien. Di sini produknya CO, berarti kita fokus harga K adalah CO kuadrat, berarti antara D dan E. CO kuadrat. Nah, jangan lupa di sini ada fasa. Fasanya ada solid, ada gas. Yang dimasukkan hanya berfasa gas dan aqueous. Berarti di sini kalau ada option karbon yang solid, berarti itu jawaban yang salah. Berarti jawaban yang benar adalah E. CO kuadrat dibagi CO2. Nah, soal yang terakhir ya. Persamaan tetapan kesetimbangan yang benar untuk reaksi 4HCl plus O2 menjadi H2O plus Cl2. Berarti harga K adalah produk dibagi reaktan, produknya ada H2O kuadrat. Nah, berarti antara C ya. Nah, nomor C H2O kuadrat, Cl kuadrat dibagi HCl pangkat 4, O2 pangkat 1. Berarti jawabannya di sini adalah C. Nah, oke adik-adik. Nah, terima kasih ya. Sampai jumpa untuk lain kesempatan. Kita akan membahas lagi mengenai kesetimbangan kimia part yang kedua. Bye-bye.